Pak Jai, Ya. itu bisa nggak bisa nggak bisa share screen ya? Bisa coba. Wah, Bisa ya? iya bisa. Oke. Assalamualaikum Bu Heti. Waalaikumsalam. Monggo silahkan. Selamat pagi Bu Heti. Iya. Makasih loh bukunya masih ada di saya. Alah Bu, itu buku ya udah terlalu tua. Salah gitu fotokopiannya itu enggak. Kalau saya fotokopi di Jogja mungkin agak jelas ya. Kalau di Malang itu maestro itu ya kadang-kadang begitu hasilnya enggak gitu. Terlalu. Ini challenge bagi saya berarti mencari tempat kopi di Surabaya. Iya, kalau di Jogja gampang dulu waktu kuliah. Tapi kalau di Malang itu maestro oke lah lumayan. Cuman jadi ya. Mahasiswa itu salah satu soft skill-nya adalah mencari tempat kopi ya Bu Happy. Iya, harus yang affordable yang mana. Iya betul, itu penting itu. Jangan harga kayak Xerox, waduh. Iya. Wijaya juga lumayan sih di Malang, cuman ya Insya harganya Allah jauh. yang pertemuan hari ini yang presentasi duluan dari Bu Sri Yunita Bu Heti. Iya monggo silahkan. Saya moderatornya Pak Jaya. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya mau kasih informasi kepada Bapak Ibu. Jadi Bu Nita ini agak kurang enak badan. Ya efek dari hamil muda. Jadi hari ini Ibu Nita akan mempresentasikan pada buku Principle of Classroom Management, yaitu tepatnya pada chapter 2, Mature Discipline Problem atau masalah disiplin. Waktu presentasi saya persilakan kepada Bu Sri Yunita Taligansing. Terima kasih Pak Arif. Ya, materi saya adalah masalah disiplin. Oke, apa itu masalah disiplin? Menurut Verheusen 1978, dia menggunakan istilah bahwa masalah disiplin itu adalah perilaku mengganggu. Perilaku mengganggu itu yang bagaimana? Nah, jadi perilaku mengganggu itu seperti mengganggu pengajaran. Mengganggu pengajaran sama dengan atau intinya adalah bicara tentang masalah disiplin. Nah, masalah disiplin ini efeknya ada dua, yaitu mengganggu siswa dan yang kedua adalah mengganggu guru. Nah, ada beberapa definisi tentang masalah disiplin, tapi yang saya angkat ada 4 ini. Yang pertama adalah mengganggu aktivitas mengajar. Kalau mengganggu aktivitas mengajar berarti sasarannya adalah guru itu sendiri. Apa sih yang masalah mengganggu aktivitas mengajar? Jadi yang pernah saya bertanya pada kelompok sebelumnya atau pada teman-teman, pada Bapak Ibu yang lain, bahwa ternyata ketika guru itu ada yang ada ketika dia mau mengajar, tapi ternyata dipengaruhi oleh
oleh aturan yang lain sehingga menjadikan dia itu tidak leluasa. Nah, ini akan menjadi gangguan bagi guru tersebut. Terus yang kedua adalah mengganggu hak orang lain untuk belajar. Nah, apa sih sasarannya adalah siswa. Jadi siswa itu adalah hak mereka adalah untuk belajar. Nah, jadi ketika guru yang mengajar merasa terganggu, otomatis akan berefek pada siswa tersebut. Terus yang ketiga adalah secara psikologis dan fisik tidak aman, seperti ada ancaman, ejekan, intimidasi, dan pelecehan. Nah, masalah disiplin berikutnya ini akan berefek juga pada faktor secara psikologis dan fisik. Ketika ketika dirinya sedang belajar tapi ada faktor lain, mungkin ada yang di sebelahnya sering memanggil, sering ngajak bermain, sehingga si anak didik ini akan merasa bahwa waktu dia untuk belajar itu tidak konsen karena dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Terus yang keempat adalah merusak properti seperti mencoret dan lain-lain. Nah, ini juga dapat mengganggu pada masalah disiplin. Jadi ketika fasilitas yang dipakai untuk proses pembelajaran tapi tidak dipakai pada semestinya, sehingga menjadikan properti yang harusnya dipakai papan tulis malah dijadikan pembatas, dijadikan pembatas untuk main bulu tangkis lah apa semacamnya. Nah, sehingga diambil. Nah, pada proses pembelajaran tidak ada lagi papan tulis seperti itu. Nah, ini jadi ketika guru tidak siap untuk memulai kelas tepat waktu, masalah disiplin dapat terjadi. Ya, jadi masalah disiplin ini dapat terjadi ketika guru tidak siap untuk memulai kelas tepat waktu. Jadi ketika guru tidak siap atau tidak mempersiapkan, biasanya kalau guru itu sebelum mengajar kan ada namanya RPP ya, kalau nggak salah. Jadi di situ sudah diatur apa yang harus dilakukan dan apa harus tindakan pertama harus dilakukan. Kalau nggak salah ingat, sebelum masuk pada inti pembelajaran itu ada namanya apersepsi. Jadi dia harus membangkitkan pengetahuan siswa untuk bisa menghubungkan dengan pembelajaran yang selanjutnya seperti itu, dan itu harus dirangsang oleh seorang guru tersebut. Maka ketika seorang guru mau merangsang pengetahuan anak didik, dia dulu harus belajar, dia memang harus siapkan diri dulu seperti itu. Nah, di sini ada prinsip-prinsip perilaku guru yang mempengaruhi perilaku siswa yang tepat. Yang pertama adalah guru harus memiliki kompeten. Nah, ini yang saya sentil tadi, bahwa ketika guru tidak berkompeten, guru itu tidak mempersiapkan diri, otomatis dia tidak akan bisa membawa siswanya itu lebih dekat. Gini ya, kalau buku pembelajaran kan memang dari semuanya dari pusat dan memang sudah diatur. Tapi ketika buku pengajaran itu sampai kepada daerah-daerah, apalagi daerah terpencil yang disesuaikan dengan bahasa, nah ini dituntut oleh kemampuan guru itu. Ketika guru cuma menyampaikan seperti bahasa yang disampaikan di buku itu, otomatis anak-anak tidak akan paham. Nah, ini salah satu contoh bahwa guru itu harus kompeten. Terus yang kedua, guru harus mampu memaksimalkan waktu dihabiskan untuk belajar. Ya, tadi yang saya bilang tadi juga bahwa ada namanya RPP. RPP itu sudah diatur bahkan jamnya, apa yang harus dilakukan. Jangan sampai ketika kan ada 3 kegiatan pembuka, kegiatan inti, sama kegiatan penutup. Nah, kalau kita terlalu banyak di apersepsi apa semacamnya, nanti bagian intinya itu nggak akan nyampe. Nanti apa yang terjadi, bahwa 1 kali RPP itu bisa dipakai 1 kali atau 2 kali pertemuan, malah bisa jadi 3 sampai 4 kali pertemuan. Nah, ini tidak akan tuntas pembelajaran. Terus yang ketiga, guru harus memiliki kepercayaan diri untuk mempengaruhi prestasi siswa. Nah, ya guru itu memang harus memiliki percaya diri. Jadi dia harus pede dulu, harus pede dalam artian dia harus memaksimalkan diri. Bagaimana ketika anak didik mau mengikuti dia, sementara apa yang dia sampaikan itu tidak sesuai dengan yang dia peragakan. Ya. Terus yang selanjutnya adalah memiliki motivasi yang tinggi. Ya. Jadi motivasi yang tinggi ini juga akan berefek pada bagaimana seseorang itu akan terangsang, akan mempengaruhi dirinya supaya lebih
oh kayak gitu ya, kok apa ya, tidak sesusah yang saya baca. Ternyata setelah dijelaskan oleh Ibu Eti, penjelasannya itu agak-agak apa ya, bisa dimaknai, bisa cepat diserap, padahal kita beda budaya apa semacamnya. Oh ini ya, sehingga orang akan oh tidak, jadi jangan melihat pada apa ya, jangan melihat pada sampulnya, tapi lihat pada apa yang isinya seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya ada perencanaan pelajaran. Nah, perencanaan pelajaran juga itu harus ditentukan, yang tadi juga kayak terikat pada RPP tadi. Terus selanjutnya adalah pengelolaan kelas. Nah, pengelolaan kelas ini adalah itu yang diatur oleh guru itu tersendiri. Jadi ketika guru itu bisa mengelola kelas dengan baik, otomatis proses pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai. Terus yang terakhir adalah membangun hubungan yang baik. Ya, ini penting sekali. Kalau tidak salah saya pernah bertanya pada Pak Haryo ya, kemarin ya, nggak tahu materi apa yang kemarin minggu lalu, bahwa ternyata bahwa ada sikap-sikap siswa yang tidak baik itu bukan karena siswanya itu nggak bagus, tapi ya karena dipengaruhi oleh gurunya itu juga sendiri. Ya, jadi ketika guru itu tidak ada etikat baik atau tidak ada membangun hubungan baik dengan siswa, siswa juga tidak akan ada namanya PDKT seperti itu. Jadi ibaratnya gini ya, kita Bapak Ibu belajar sama Pak Immanuel sama Pak Ibu Heti. Ketika kita lihat mereka tanpa ada kita berbicara, otomatis kita akan menyimpulkan secara sendiri. Tapi ketika mereka menjelaskan, kok jadi mudah ya, kok bisa dipahami seperti itu. Jadi nanti kita tinggal timbal balik. Pak, saya tidak mengerti dengan yang Bapak katakan seperti ini. Nah, nanti Bapak itu sendiri akan mengarahkan. Tapi ketika tidak ada langsung dijelaskan, tapi tidak ada pertanyaan, juga guru tidak ada feedback, otomatis akan berjalan terus-menerus. Padahal ada beberapa siswa yang belum paham. Dan ternyata siswa dengan motivasi rendah biasanya menunjukkan perilaku. Nah, ini ya, ada 3 perilaku. Yang pertama adalah melamun, kurangnya berpartisipasi, tugas belum selesai. Nah, namun hal ini tidak mengganggu belajar siswa lain ya, karena ini akan berefek pada diri siswa itu sendiri. Ya, jadi ketika siswa itu tidak termotivasi, otomatis aktivitasnya adalah dia cuma melamun dalam kelas, dia kurang berpartisipasi, kurang bertanya, kurang memberikan tanggapan, dan yang ketiga adalah tugas belum selesai ya, karena dia tidak paham, dia tidak tahu harus memulai dari mana seperti itu. Nah, jadi ada strategi yang disarankan digunakan untuk mengatasi masalah motivasi. Yang pertama adalah memberi perhatian dengan siswa ini secara individu. Nah, ini ketika guru itu tahu bahwa ada siswa dalam kelas itu kurang paham karena dia sudah tersoroti, maka si guru itu sendiri yang harus ada namanya itikat untuk pendekatan kepada siswa tersebut. Ya, karena gini, memang ada anak-anak yang mudah sekali ketika apa yang dia rasa disampaikan. Tapi ada anak-anak yang ketika dia tidak tahu, tapi dia takut untuk ngomong. Dan ketika itu tidak diperhatikan oleh guru, nah ini akan menjadi proses pembelajaran akan berlangsung terus, tapi dianya masih stuck di situ. Nah, jadi memang harus dibutuhkan oleh seorang guru itu yang harus perhatian, ya, perhatian terhadap siswa yang kurang mampu untuk bisa setara dengan teman-temannya. Terus yang kedua adalah melindungi hak siswa ini untuk belajar. Ya, jadi melindungi hak siswa ini untuk belajar. Terus yang selanjutnya adalah membangun minat. Ya, jadi minat ini efeknya cukup besar karena ketika orang suka, otomatis dia akan melakukan. Tapi ketika dia tidak suka, otomatis dia tidak akan melakukan. Jadi bagaimana seorang guru itu harus memotivasi siswa agar meminati proses pembelajaran yang dia hadapi sekarang, seperti itu. Karena dan itu juga dilakukan dengan berbagai macam cara. Terus yang keempat adalah membangun kepercayaan diri. Ya, bagaimana supaya dirinya itu lebih pede, lebih bisa percaya diri bahwa apa yang dia lakukan sekarang
bisa lagi seperti itu. Jadi ketika contoh ya, jadi ketika dia memberikan tanggapan, terus tanggapannya mungkin agak kurang mengena atau gimana, itu jangan sampai seorang guru nge-judge dia atau langsung cut. Kok kamu bertanya yang sudah dipertanyakan oleh temanmu, ngapain kamu bertanya itu lagi? Nah, akhirnya si anak itu tidak mau lagi. Ya, jadi hati-hati dengan kata-kata yang dikeluarkan seorang guru, karena kata-kata dari seorang guru itu dapat memicu dapat memicu apakah dirinya akan lebih excited lagi dengan pembelajaran atau tidak. Terus yang kelima adalah membuat ia menjadi anggota kelas yang aktif. Jadi membuat ia menjadi anggota kelas yang aktif itu ya, jadi kita harus bagaimana caranya ya? Kita harus ikut sertakan dia, ya. Ikut sertakan bagaimana? Misalnya dalam kelas itu dia orang yang sering sekali bolos. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan guru adalah dia banyak, yang salah satunya adalah misalnya menjadikan dia sebagai bagian keamanan. Kan biasa di sekolah-sekolah itu ada keamanan, kebersihan, keindahan, apa semacamnya. Nah, kita buatkan di situ dia. Jadi dia akan bertugas bahwa ketika dia dalam kelas itu tidak tertib, nah apa yang harus dia lakukan seperti itu, karena itu akan menuntut dia sebagai ketua dari bagian keamanan tersebut. Jadi jangan dihindari seperti itu. Udah terganti. Ya, dampak masalah disiplin. Jadi ketika sering terjadi masalah disiplin tadi, nah ini akan terjadi dampak pada siswa itu. Yang pertama adalah berkelahi. Nah, jadi berkelahi ya karena merasa bahwa guru yang harusnya ngajar di jam itu tidak ada, sehingga dia menggunakan atau memanfaatkan waktu itu untuk jahili teman. Pokoknya apa yang dia suka lakukan, dia lakukan karena dia merasa mungkin ketua geng apa semacamnya. Ya, terus yang kedua adalah membawa senjata, ya. Ada sampai juga membawa senjata, ada pisau. Kalau senjata api mungkin agak jarang ya. Tapi kalau pisau apa semacamnya itu biasa ada juga yang bawa, ya. Bahkan sampai kita pernah saya pernah lihat di SMA, di SMP itu ada pisau-pisau yang sudah terselip di sadel motor. Nah, terus ada minum alkohol, terus merokok dan penggunaan obat terlarang, pencurian, kekerasan. Nah, ini yang sering terjadi ketika masalah disiplin dalam kelas itu tidak ada teguran, sehingga si siswa itu akan merasa bahwa tidak masalah, lagian guru tersebut tidak ada di tempat atau tidak ada yang menjaga pada jam tertentu. Nah, terus apakah siswa lain jadi sasarannya adalah siswa lain jadi takut keselamatan keamanan dirinya, harta benda mereka. Hal ini disebabkan hilangnya konsentrasi dalam belajar di sekolah. Nah, ini efek yang akan tampak pada siswa akibat dari pencurian. Jadi ketika ada terjadi pencurian dalam kelas itu, ada yang mungkin hilang uangnya apa semacamnya, tapi ketika ditelusuri udah didapat tapi tidak pernah ditegur, tidak pernah dapat sanksi, sehingga orang tersebut merasa berarti hal yang biasa. Nah, jadi apa sih efek bagi siswa yang lain? Ya, siswa yang lain akan merasa takut, merasa tidak aman, merasa tidak kelasnya itu kurang kondusif, jadi harus kemana-mana. Yang harusnya kemana-mana itu cuma bawa uang jajan untuk ke kantin apa semacamnya, malah bawa tas. Ya, kalau bawa tas, apalagi kalau sudah keluar pintu gerbang, ya udah pulang gitu ya, udah bolos dia. Seperti itu. Terus dampak pada guru ya, yang pertama adalah berdampak negatif pada efektivitas guru. Nah, ini ya yang saya tadi, bahwa saya pernah bertanya bahwa bagaimana ketika saya dengan tim pengajar sudah ada kesepakatan bahwa proses pembelajaran akan dilakukan seperti sistem A, tapi ketika ada campur tangan dari dosen lain sehingga menjadikan kita itu agak-agak takut. Padahal gini, saya pernah belajar bahwa metode pembelajaran itu disesuaikan dengan tema pembelajaran. Nah, kalau misalnya pada proses pembelajaran itu saya pakai tema yang berbeda,
Nah, ketika ada sentilan dari dosen yang lain atau dari guru yang lain, sehingga membuat saya itu agak-agak ragu dan agak takut untuk menggunakan metode yang baru. Jadi alhasil apa yang terjadi? Alhasil adalah saya menggunakan metode yang biasanya yang konvensional. Jadi ya kalau bicara diskusi terus. Jadi padahal kita kalau dicari pada apa namanya ada namanya metode banyak sekali, ada 100-an 200-an metode, tapi nggak pernah kepake. Karena kenapa? Karena itu tadi ada efek-efek yang lain sehingga menjadikan kita itu kok kita mau menerapkan yang baru tapi kok dicekat, sehingga menjadikan guru itu tidak apalagi namanya ya, tidak ada kreativitas yang baru untuk dia lakukan. Padahal pembelajaran itu memang cocok digunakan pada metode-metode yang sudah ditentukan. Terus yang kedua adalah pada karir guru. Ya, ini karir guru. Terus yang ketiga adalah motivasi guru rendah. Ya, karena akibat yang tadi ya, karena sudah dikata-katai, dicela di depan orang apa semacamnya, sehingga menjadikan dia itu tidak mau lagi untuk melakukan eksperimen. Ya sudah terkungkung di bagian itu, sehingga apa yang terjadi ya agak lucu juga karena gini, saya waktu S1 itu dulu saya S1 fisika, pendidikan fisika, jadi di situ diajarkan bagaimana menggunakan metode yang disesuaikan dengan tema pembelajaran. Tapi ketika dipakai ya karena ada campur tangan sehingga menjadikan saya kayak di-cut gitu. Jadi daripada saya menggunakan, nanti akan dibicarakan, nanti akan dikata-katai gini-gini, akhirnya ya sudah saja yang menggunakan yang konvensional saja. Sehingga yang terakhir adalah mempengaruhi pada harga diri guru rendah. Ya, terima kasih dari saya. Baik, terima kasih untuk Bu Nita atas presentasinya. Jadi ini adalah topik yang sangat menarik terkait disiplin problem. Jadi ketika saya melihat definisinya ini, ternyata masalah disiplin itu hanya mengganggu aktivitas mengajar, yang berarti itu adalah guru, mengganggu hak orang lain untuk belajar, terus secara psikologis dan fisik tidak aman. Jadi di buku ini mungkin sudah di-frame dalam definisinya, sudah disimpulkan menjadi 3 ini. Baik, untuk ini apakah dilanjutkan apa langsung pertanyaan, Bu Heti? Pak Iman? Monggo mungkin masukkan pertanyaan dan juga feedback dari teman-teman, silakan. Kita nanti ada 2 presenter atau 1 ini nanti, Pak? Ada 2, Bu Heti. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Pak Saripudin. Ya, monggo. Terima kasih Pak Saripudin, menarik sekali bicara soal disiplin siswa ya. Ini mengingatkan masa kecil kita dulu waktu kita masih SD, SMP, itu kan memang masa-masa perkembangan yang membutuhkan eksplorasi yang tinggi begitu ya. Dan kadang guru juga tidak memahami apakah itu disiplin atau nakal atau kreatif, kadang itu jadi satu begitu ya. Tadi di PPT-nya ada beberapa kriteria dikatakan perilaku disiplin ya, ada mengganggu ya, terus lagi mengganggu hak orang lain, mengganggu aktivitas belajar gitu. Nah, buku prinsipal yang terkait dengan classroom management ini saya kira menarik sekali karena di situ endingnya adalah making model gitu ya, making model. Nah, di bab 2 yang di chapter 2 yang disampaikan Bu Sri Yunita ini
ada beberapa contoh menarik begitu ya, contoh menarik, dan ini mungkin layak juga untuk kita diskusikan ya, layak juga untuk kita diskusikan. Salah satu contohnya itu di skenario 1 ya, itu kan ada contoh diceritakan di buku itu, ada Marisa gitu ya, itu diam-diam memasuki ruangan ya, dan mengambil tempat duduknya. Guru meminta agar siswa mengambil pekerjaan rumah siswa gitu ya. Tapi Marisa tidak mengambil pekerjaan rumahnya, tetapi malah yang dikeluarkan adalah majalah dan membolak-balik ya bukunya itu ya, halaman itu ya. Gurunya pun diam saja gitu ya, gurunya diam saja dan ya diabaikan saja gitu ya, diabaikan saja. Nah, konteks ini kira-kira bisa enggak ya dikatakan sebagai perilaku yang tidak disiplin gitu. Saya kira itu Bu Junita ya, Pak Sarifudin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jinul. Jadi memang dalam buku itu, karena saya juga ikut membaca, ada 6 skenario semacam studi kasus. Jadi si pembaca itu diajak untuk berpikir, untuk menganalisis apakah suatu kasus ini, suatu skenario ini merupakan termasuk masalah disiplin. Nah, makanya sebenarnya sudah ada jawabannya di dalam situ, tetapi prinsipnya adalah Pak. Silakan untuk Bu Nita. Ini kok jadi saya yang jawab. Monggo Bu. Harusnya duet maut harusnya ya. Oh gitu, boleh. Jadi saya juga mau beri pendapat, karena di skenario itu guru dan si Marisa itu, jadi dalam skenario saya itu tidak terdapat masalah disiplin. Kenapa? Karena guru tidak mengganggu hak si siswa dalam misalnya dia yang tadinya disuruh melakukan pekerjaan rumah, namun dia hanya mengambil atau membaca majalah. Kenapa? Karena guru tidak mengganggu hak orang lain, artinya dia tidak mengganggu siswa tersebut belajar yang lain. Yang kedua, si Marisa ini tidak mengganggu hak orang lain, misalnya tidak mengganggu aktivitas belajar yang lain. Gitu. Jadi di sini di dalam buku ini tidak hanya berfokus, subjeknya tidak hanya pada siswa, namun guru. Apakah masalah disiplin itu terjadi sama siswa saja, tetapi guru juga itu bisa mengganggu masalah disiplin, bisa berakibat masalah disiplin pada siswa tersebut. Apakah guru tersebut bisa mengganggu aktivitas belajar lain? Kalau misalnya dari kata Pak Iman, bahwa rasa ingin tahu siswa atau anak itu jangan dibatasi. Nah, jadi di sini konteksnya di skenario 1 tidak terjadi masalah disiplin. Terima kasih Pak Saifuddin. Jadi ini saya juga kalau kita kaitkan gitu ya dengan budaya kita, perilaku si Marisa ini mungkin akan dimarahi oleh gurunya, gitu ya, akan dimarahi oleh gurunya. Karena itu bisa dianggap tidak disiplin ya, harus diminta oleh gurunya untuk mengeluarkan PR-nya gitu ya, tetapi malah yang dikeluarkan majalah gitu. Tapi di buku ini kok enggak gitu loh. Makanya ini saya juga perlu sharing-sharing gitu. Ini gimana gitu. Jadi di buku ini Pak Jainul, si pembaca itu sudah di-frame dalam definisi berbagai macam definisi.
Yang pertama, siswa itu tidak boleh mengganggu aktivitas mengajar. Yang hal ini adalah guru. Yang kedua, mengganggu hak orang lain untuk belajar. Kenapa ditulis di situ orang lain? Artinya guru itu tidak boleh juga mengganggu haknya siswa, apalagi dikatakan tadi memarahi yang tadinya, itu sebenarnya tidak boleh. Dalam kalau kita berpatokan pada definisi. Jadi tidak hanya siswa dengan siswa, tapi guru dengan siswa tersebut. Nah, salah satu contoh yang ditulis di sini, mungkin ini jadi pertanyaan juga, siswa dengan motivasi rendah ini juga melamun, kurangnya partisipasi, tugas belum selesai. Apakah ini semacam masalah disiplin? Mungkin bisa diskusi Bapak Ibu kalau melihat kasusnya yang seperti ini Bapak Ibu. Kira-kira menurut Pak Jainul, apakah ini merupakan masalah disiplin? Mungkin kalau di budaya kita itu bisa dianggap masuk masalah disiplin ya. Jadi seperti kasus Marisa tadi ya. Yeah. Kasus Marisa tadi. Satu kelas itu kan isinya banyak siswa, gitu ya, banyak siswa. Yeah. Sehingga ketika ada satu siswa itu tidak membuka buku yang diinstruksikan oleh gurunya, itu akan mempengaruhi siswa yang lain. Akan dilihat, loh, itu kok buka buku ini kan enggak, kan gitu ya. Artinya terlihat karena komunal ya. Komunal. Tapi kalau sendiri-sendiri mungkin enggak ya, gitu. Ya makanya itu Pak Juno, makanya buku ini sedikit membuat kita berpikir, apalagi dikaitkan dengan budaya. Artinya kalau misalnya orang lain atau siswa lain tidak terganggu, maka itu dalam buku ini mengatakan bahwa itu bukan masalah disiplin, selama siswa atau orang lain itu tidak terganggu. Bahkan yang seperti ini, ada seorang siswa, dia melamun, kurang berpartisipasi, tugas belum selesai, itu dalam buku ini mengatakan ini bukan konteks masalah disiplin. Artinya siswa tersebut tidak mengganggu, karena yang merasakan ya dia sendiri. Tetapi ada treatmentnya untuk siswa-siswa yang seperti ini. Itu memang menarik sekali Pak Jainul kalau kita baca tentang skenario 1 sampai 5. Mungkin Bu Nita, monggo kalau ada pertanyaan, ada tanggapan silakan. Teman-teman yang lain boleh, monggo silakan. Kalau menurut tanggapan saya, begini, memang kalau disangkutkan pada budaya atau kebiasaan kita, bahwa ada hal-hal yang tidak berkenaan pada proses pembelajaran itu kan, ketika kita belajar tentang psikologi pendidikan, otomatis guru itu kan, sekarang kita belajar psikologi pendidikan. Jadi apa yang terjadi bahwa siswa itu diharuskan untuk mengeluarkan buku-buku yang berhubungan dengan psikologi pendidikan tersebut. Seperti itu. Jadi ibaratnya kalau ada siswa yang tidak menggunakan buku atau menaruh benda yang tidak sesuai dengan materi pokok hari itu, otomatis tidak siap pada proses pembelajaran. Tapi kita kembali lagi pada buku yang kita bahas, bahwa di sini dia kayak ngeprem gitu. Jadi dia kayak membatasi bahwa segala sesuatu yang tidak berefek pada orang lain atau mengganggu orang lain itu tidak masuk pada masalah disiplin. Seperti itu. Jadi begitu Pak Seno. Jadi memang di buku ini kita dibingkai dalam sebuah definisi, yaitu kalimat mengganggu ini. Mungkin itu ya, itu sangat... Bahkan di dalam buku tersebut Pak Jain, guru yang marah itu dilarang dalam buku itu. Jadi kalau misalnya begini, ada satu siswa yang dia itu memang
dilabel sebagai orang yang negatif, misalnya dia tidak cerdas, dia tidak berpartisipasi, namun guru itu malah jadi cuek atau guru itu marah, itu akan kembali lagi ke sini, mengganggu ke hak orang lain. Nah, ini mungkin akan ada masukan dari Bu Heti sama Pak Iman terkait seperti ini, karena kita memang dibingkai dengan definisi, karena di buku itu begitu banyak definisi yang diuraikan, lalu dibuat dalam 4 definisi yang memang kategori mengganggu. Melamun belum mengerjakan tugas itu dalam buku itu dikatakan tidak termasuk masalah disiplin. Baik, mungkin itu kira-kira Pak Jainul, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin memberi tambahan atau tanggapan, pendapat, monggo. Saya Pak Sarifudin. Ya Pak Sarifudin. Silakan Bu Ya, Tri. Bu Tri, silakan. Saya ingin menambahi aja, tapi sepertinya tidak ada bahasan mungkin ya di buku ini masalah perilaku mengganggu di kelas gitu ya. Ada, kalau tadi disebutkan perilaku mengganggu di kelas itu seperti coret-coret atau merusak perabotan yang di kelas seperti itu kalau nggak salah gitu. Tapi ini yang saya dapatkan dari kasus tuh perilaku mengganggu itu salah satunya itu memaksa guru. Jadi memaksa guru untuk mendengar ceritanya gitu. Jadi siswa ini memaksa guru untuk mendengar ceritanya gitu. Memaksa guru dan temannya gitu ya. Memaksa untuk mendengar ceritanya gitu. Ceritanya apa gitu? Ternyata si siswa ini begitu paham ya dengan film Titanic ya. Jadi dia itu luar biasa menceritakan film Titanic itu ya. Menurut saya dengan anak umur 6 tahun, siswa kelas 1 SD itu betul-betul luar biasa gitu ya. Maksudnya tokoh-tokohnya apa itu dia sangat jelas sekali, sangat menurut saya hebat gitu loh cara penyampaian cerita. Jadi kalau siswa ini gurunya misalkan tidak mau karena kan dia harus wajib mengajar gitu ya. Teman yang lain juga harus mengerjakan. Ini akan memaksanya itu dengan memegang kepala guru gitu ya. Memegang kepala guru itu untuk mendengar ceritanya gitu agak keras gitu ya, agak keras itu juga kepada temannya gitu. Tetapi ini kalau pasti tadi kan dilihat dari pasti ini motivasinya rendah iya gitu. Kalau melihat ya prestasinya pasti di belakang, maksudnya nggak terlalu di belakang. Tetapi setelah kita tes dengan IQ ini IQ-nya superior gitu, seperti itu. Gitu. Jadi maksud saya dari cerita kasus ini bahwa perilaku misbehavior, perilaku mengganggu di kelas itu tidak hanya misalkan tadi mencoret atau mengganggu merusak perabotan, seperti ada juga yang perilaku mengganggu itu dengan memaksa untuk mendengar ceritanya. Demikian Pak Sarifudin, tambahan dari saya. Iya Bu, terima kasih. Jadi yang dikatakan oleh Bu Tri pada poin 1, jadi mengganggu aktivitas mengajar artinya bukan hanya mengajarnya yaitu pada gurunya. Terus yang tadi merusak atau mencuri itu masuk pada definisi yang merusak properti, mengambil barang-barang di sekolah. Nah, jadi masalah disiplin ini bicara konteks dalam sekolah, dalam pembelajaran, bukan pada luar sekolah. Jadi di sini memang definisi kita tidak langsung menyatukan semuanya, tetapi mereka misalnya masalahnya pada guru, ya berarti pada di sini mengganggu aktivitas mengajar atau aktivitas guru yang tadi memaksa bahkan dipegang kepalanya. Nah ini di sini. Nah kenapa kalau tadi Bu Nita sudah menjelaskan ketika masalah disiplin ini akan terus ada, maka yaitu motivasinya guru dan harga diri guru itu semakin rendah. Nah, dan ketika itu dibiarkan lagi, maka akan terjadi tawuran, perkelahian. Nah, makanya bahkan sampai sekarang ini
mindset kita terhadap anak-anak STM itu luar biasa. Jadi ada pada masalah disiplin. Jadi masalah disiplin ini ya bicara konteks pada manajemen kelas di dalam kelas atau dalam sekolah. Begitu. Terima kasih Bu Tri. Mungkin Bapak Ibu, Bu Dewi mungkin. Oke, terima kasih Pak Sarifudin. Nggih, Pak, kalau tidak salah Bu Yunita membahas tentang bukunya Levin, nggih. Bukunya Levin. Saya kira ini sangat relevan dengan bukunya Garrett yang kemarin dibahas tentang effective classroom management yang gimana menjadi materi-materi kita sebelumnya. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sarifudin bahwa konteks disiplin ini konteks di dalam kelas dan permasalahan disiplin itu merupakan dampak sebuah dampak dari dampak dari adanya problem-problem manajemen classroom yang tidak selesai. Nah, sebenarnya bisa kita kaitkan dengan bukunya Garrett yang kemarin kita bahas bahwa ada kaitannya dengan bagaimana membangun hubungan yang baik antara guru dengan murid, murid dengan murid, dan guru dengan orang tua yang sempat kita bahas beberapa waktu yang lalu, dan juga materinya Pak Zainul ya kalau tidak salah nggih, kaitannya dengan apa Pak Zainul waktu itu bukunya Garrett juga ya Pak Zainul ya, gitu. Nah, saya kira ketika permasalahan disiplin itu bisa dicegah ketika proses manajemen classroom itu berjalan dengan baik, termasuk bagaimana kemudian guru itu membangun hubungan yang yang akhirnya muncul kepedulian antara guru dengan anak, guru dengan siswa, siswa dengan siswa dan sebagainya. Kemudian ada rules and routine, di sana ada pola-pola perilaku yang upaya-upaya untuk membentuk kedisiplinan, dan juga bagaimana guru men-setting situasi kelas itu sedemikian rupa secara positif gitu ya, sehingga hasil akhir yang kita harapkan bahwa tidak muncul misbehavior atau ketidakdisiplinan yang dilakukan oleh siswa itu juga akhirnya menjadi semakin berkurang gitu ya, dan efeknya nanti seperti kekerasan, kemudian tawuran itu pun akhirnya tidak terjadi karena guru dengan murid itu mempunyai hubungan yang positif gitu ya, hubungan yang dekat. Dan kemarin diceritakan di bukunya Garrett itu bahwa hubungannya itu tidak sebatas guru dengan murid, tetapi lebih daripada itu gitu ya, terlibat secara lebih dalam lagi, baik itu terhadap hobi, minat, bahkan harus bisa memahami kepribadian masing-masing siswa. Mungkin seperti itu Pak kalau saya mencoba mengkaitkan dengan materinya Garrett kemarin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dewi, masukan yang luar biasa. Jadi intinya pada yang dikatakan Bu Dewi terkait dengan buku pertama, jadi tentang bagaimana guru itu mampu manajemen yang secara efektif. Dan ternyata dalam buku tersebut mengatakan ketika guru mampu manajemen kelasnya secara efektif, guru tersebut juga akan berpengaruh pada kepuasan kerja yang lebih besar. Jadi motivasinya semakin besar, harga dirinya semakin besar, guru-guru merasa dihargai, dihormati. Nah, itu juga berpengaruh. Terima kasih Bu Dewi. Bolehkah saya urun rembuk? Monggo Bu Lili. Saya tumbuh besar di lingkungan sekolah yang disiplin itu berarti guru punya kuasa di kelas. Guru-guru saya masih angkatan yang berbahasa Belanda gitu Bapak Ibu. Jadi yang namanya disiplin tuh benar-benar sampai ke hal yang kecil-kecil gitu. Contoh gurunya akan keliling bawa gunting logam yang kuno itu loh. Terus periksa mengenai panjangnya roknya anak putri atau panjang rambutnya anak putra. Sampai hal yang sangat detail pun itu dianggap melanggar disiplin itu. Setelah saya bahkan masih memakai
tindakan fisik untuk tanda petik mendisiplin siswa. Saya sangat menyayangkan cara-cara yang seperti itu karena tidak mendidik sama sekali atau bahkan mengganggu aktivitas belajar itu tadi. Di beberapa mata pelajaran begitu membayangkan hari itu akan ketemu guru itu aja udah badan nggak enak semua, yang mules, yang pusing, yang pokoknya secara fisik itu mempengaruhi murid-murid gitu. Apalagi bisa memahami kontennya, membayangkan orangnya aja udah enggak kepingin gitu hari itu ke sekolah. Karena itu saya suka bercanda pada mahasiswa saya, kalau kamu jadi guru yang seperti itu, murid-murid itu akan mendoakan kamu gitu. Semoga hari itu Bapak ini, Ibu ini sakit ini itu yang bannya kempes, yang apa semua didoakan, pokoknya yang aneh-aneh saya diketawain Bu Het ini. Anyway, setelah saya menjadi guru untuk anak-anak berkebutuhan khusus, setelah saya belajar lagi, ternyata semua perilaku siswa itu mencerminkan, mengkomunikasikan sesuatu gitu. Entah karena saya nggak ngerti yang diajarin, karena dia ngomongnya apa juga saya nggak tahu, pakai bahasa planet gitu ya, udah kontennya saya nggak ngerti, cara menerangkannya nggak enak, terus dia sibuk nulis di papan tulis, muridnya dikasih punggung gitu, jadi nggak ada interaksi. Atau kadang-kadang kita kan nggak enak badan ya Pak Sarifudin dan Bu Ibu Nita, kadang-kadang kita minum obat sehingga ngantuk, itu pun saya pernah kena tegur. Kamu nggak memperhatikan ya, kamu nggak hormat sama saya ya. Nah, terus ujung-ujungnya intimidasi. Nanti saya potong nilaimu, nanti kamu nggak naik kelas, dan sebagainya. Saya sampai bingung. Saya ini beneran ngantuk karena habis minum obat. Sudah syukur saya hari ini ke sekolah gitu. Kok malah masih dimarahi dalam hal seperti ini. Saya tidak ganggu orang dan sebagainya. Jadi kadang saya setuju Bu Nita ya, kadang-kadang kompetensi guru itu berhubungan juga ya dengan misalnya rasa percaya diri guru dan sebagainya ini tadi. Kalau gurunya udah nggak pede, udah punya a priori terhadap murid, itu timbal balik deh rasanya. Ya muridnya ya mencerminkan itu juga gitu. Orang ini lagi yang ngajar males deh. Yang kalau dulu yang putri-putri paling nggak berani konfrontasi ya, paling cuma coret-coret sendiri, kertas-kertas diedarkan dan sebagainya. Apalagi kalau jumlah muridnya terlalu banyak dalam satu kelas, gurunya terus tidak mampu mengontrol, memanage caranya dia mengajar, bisa jadi kedodoran gitu. Itu sih curcol saya Pak Sarifudin dan Bu Nita. Baik, terima kasih Bu Lili. Mohon izin Pak Sarif. Ya, monggo. Oke, Pak Haryu. Pak Haryu ya? Iya. Oke. Assalamualaikum, selamat siang dan salam sejahtera. Mohon maaf Bapak Iman, Bu, itu videonya nggak bisa keluar nih. Ya. Dari awal saya tadi menyimak presentasi dari Mbak Nita tentang masalah disiplin. Yang pertama saya tangkap tadi terkait bahwa ketidakdisiplinan siswa itu karena guru tidak disiplin masuk atau sering terlambat, gitu. Tapi ada juga fenomena kadang-kadang itu siswa itu meskipun gurunya tidak ada, dia tetap di kelas, takut keluar dan dia akan melakukan suatu kegiatan pembelajaran dalam kelas. Nah, karena saya lihat tadi bahwa mungkin disiplin dikaitkan dengan kehadiran secara fisik oleh siswa di makalah tadi. Nah, mungkin ada teknik lain, pertanyaan saya Bu Nita, mungkin ada teknik lain seperti yang di fenomena itu, siswa tetap disiplin meskipun guru terlambat masuk di kelas gitu loh. Itu pertanyaan saya. Mungkin ada cara lain atau teknik lain meskipun guru tidak masuk, artinya terlambat, siswa tetap di dalam kelas antem diam. Dan itu banyak fenomena yang sering kita lihat di kelas seperti itu. Itu mungkin saja Pak Sarifudin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Haryo. Bu Nita mungkin bisa langsung dijawab. Ya, terima kasih pertanyaan Pak Haryo. Ya. Kalau untuk menjawab pertanyaan Pak Haryo, mungkin saya juga berbagi tentang pengalaman saya dulu waktu sekolah.
waktu SD kalau nggak salah, dulu itu ada guru yang nggak sempat hadir. Akhirnya apa yang dia lakukan supaya kita nggak keluar kelas, yang dia suruh lakukan adalah kita masing-masing mencatat nama teman-teman kita itu pada keluar di tempat duduk kita masing-masing. Nah, jadi ketika dia datang, itu harus menyetorkan siapa yang keluar dari tempat duduknya. Seperti itu. Itu yang dulu. Kalau sekarang nggak dilakukan seperti itu, karena itu kayak apa ya, tidak mungkin tidak mendidik atau kayak gimana gitu. Tapi kalau sekarang apa yang dilakukan adalah memberikan materi yang akan mereka bahas dan akan diskusikan. Nanti ketika gurunya sampai, itu sudah dibahas, nanti akan diulas kembali oleh guru tersebut. Nah, itu yang paling efektif daripada yang tadi. Karena gini, karena saya bercerita yang pengalaman yang dulu itu, karena memang saya pengalaman sekali. Jadi ketika saya dulu kan namanya masih pakai pensil, jadi pada saat menulis kan mungkin patah pensilnya kan harus pinjam rautan dari teman, menghapus dari teman, sehingga kayak izin seperti itu. Itu kan tidak kondusif. Yang lama kelamaan karena mungkin ada teman-teman yang pada ribut, kita juga pada ikut ribut seperti itu. Karena pada saat itu juga yang diawasi kita sudah ada CCTV, tapi cuma CCTV di luar-luar seperti itu. Jadi cuma dilihat secara di luar, apakah siswa kelas 4, siswa kelas 3 itu pada di luar atau tidak, seperti itu. Jadi tidak akan kondusif pada proses pembelajaran. Oke. Terima kasih Bu Inta atas tanggapannya. Jadi Pak Haryo mungkin dibuat semacam rules atau aturan yang nantinya itu akan berdampak pada iklim yang membelajarkan. Artinya aturan-aturan yang dibuat itu yang disepakati, sehingga mereka akan terikat dengan aturan yang tidak juga aturan sangat kaku, namun bisa jadi fleksibel. Apa ada pertanyaan lagi atau langsung kita lanjut lagi ke Bu Dato? Izin menanggapi sedikit Pak Saifuddin. Ya, monggo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Memang kalau mengacu pada definisi yang ada dalam buku ini itu kan definisi belajar disiplin itu kan ketika aktivitas yang ditampilkan itu mengganggu proses pembelajaran dan mengganggu hak orang lain untuk belajar, serta menimbulkan bahaya psikologis maupun psikis maupun fisik yang pada lingkungan, dan adanya perusakan secara properti gitu ya, benda-benda atau barang-barang yang ada di lingkungan kelas gitu. Nah, saya pernah berada dalam suatu situasi seperti ini Pak Saifuddin, Bu Nita. Waktu SMA, ini kebetulan kejadian betul pada waktu pengalaman saya di SMA. Waktu di SMA itu kebetulan salah satu guru, waktu itu saya ingat betul guru fisika saya, itu di SMA itu dia pernah mengalami dia awalnya kita tidak tahu ya. Dia ketika datang mengajar, masuk kelas, menyapa muridnya dengan sapaan yang halus gitu, pelan begitu. Lalu kemudian dia hanya menunjukkan, ayo kita kerjakan soal ini, lalu dia memberikan waktu muridnya untuk mengerjakan. Setelah dia memberikan waktu muridnya mengerjakan, dia langsung kemudian ke papan tulis, membuat istilahnya membuat stimulan untuk muridnya mau mengerjakan di papan tulis. Jadi dia waktu itu guru fisika, dia menuliskan diketahui apa saja, ditanya apa gitu, lalu kemudian jawab titik 2. Dia tunggu muridnya untuk merespon. Ketika muridnya tidak ada yang respon, dia pun langsung menuliskan tanpa memperhatikan muridnya ini sedang ngapain. Di awal-awal pembelajaran, kami ini yang waktu itu saya masih kelas 1 SMA, belum tahu guru ini seperti apa. Kami pun ya masih relatif mendengarkan begitu. Tapi ketika kejadian seperti ini tuh berlangsung beberapa kali dalam setiap pertemuan, itu barulah
teman-teman kami itu menyadari, teman-teman saya waktu itu menyadari, kok kayaknya aneh ya guru ini ya, kita nggak belajar apa-apa dari dia. Akhirnya mulai cuek. Ada yang main-main di kelas, ada yang rame sendiri. Ketika diminta apa enggak diperhatikan gitu kan, enggak direken lah istilahnya gurunya gitu ya. Nah akhirnya ada beberapa teman kelas itu yang ya udahlah kita keluar aja dari kelas, kita belajar aja sendiri di perpustakaan. Nah kalau meninjau dari kondisi seperti itu dengan membandingkan dengan definisi yang ada, itu kira-kira yang menyebabkan adanya disiplin problem itu, yang menjadi pelaku disiplin problem dalam situasi tersebut, apakah hanya siswanya yang meninggalkan kelas dengan tujuan untuk mencari pembelajaran lain di perpustakaan yang membuat mereka bisa lebih belajar, atau gurunya juga menjadi penyebab adanya disiplin problem dari perilaku siswanya karena beliau yang bersikap seperti itu. Karena terus terang setelah proses ini berjalan selama 1 semester, itu 1 semester itu waktu itu masih semester, 1 semester itu hasil belajar dari siswa itu tidak menampilkan adanya gangguan, karena mayoritas siswa itu hasilnya di atas 80 dan minimal 75 lah, di atas 80 lah, seperti itu untuk prestasi pembelajarannya ya, hasil belajarnya. Ternyata di semester 2 berlangsung dengan guru yang sama, dengan pola yang sama, hasil belajar di semester 2 juga sama, masih sangat tinggi sekali, di atas 80. Artinya capaian belajar dari siswanya memenuhi, mungkin kalau sekarang ini memenuhi KKM ya. Nah, artinya nggak ada gangguan dalam proses pembelajaran, karena siswanya melakukan pelanggaran tadi, keluar dari kelas, belajar di perpustakaan. Nah, ketika hal seperti ini terjadi, apakah ini bisa terkategori sebagai disiplin problem, Pak, Bu Nita? Mungkin bisa diberikan tanggapan terkait hal tersebut. Terima kasih. Baik, Pak Awan, mungkin langsung dijawab oleh Bu Nita. Ya, bagus sekali pertanyaan Pak Awang. Kalau menurut saya itu dia masuk pada kategori 2, yaitu mengganggu hak orang lain untuk belajar. Kalau saya menyimak dari pernyataan Pak Awang bahwa pada proses pada semester pertama dengan semester kedua itu tetap pada apa ya, kayak ibarat nilai yang sama, tidak berefek kayak gini. Belajar fisika itu tidak seperti belajar tentang sosial atau bahasa Indonesia. Jadi kalau sosial atau bahasa Indonesia kan tinggal baca. Tapi kalau matematika, fisika itu kan ibaratnya kalau pondasi goyang juga semua seperti itu. Jadi ibaratnya kalau ketinggalan susah menyusul. Jadi dia nggak bisa baca kayak koran seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana mengajarkan ke anak didik, memang ada langkah-langkahnya, ada strateginya. Saya juga pengalaman, jadi saya sekolah dulu. Ternyata yang saya amati bahwa gini, ketika guru menjelaskan dan kita excited untuk belajar, tapi ada yang ketinggalan apa? Ketika ada dijabarkan tentang rumus, apalagi kalau bicara tentang segitiga istimewa apa semacamnya, kita terlambat bagaimana membaca rumus, bagaimana membaca satuan apa semacamnya, itu kita tidak bisa mengikuti seperti itu. Jadi ketika saya masuk kepada di kampus, jadi ibaratnya kuliah S1 itu ketika saya mengajar, saya membuat handout. Jadi membuat catatan penting yang akan disebarkan oleh seorang guru kepada siswa supaya siswa itu tidak keteteran dalam menulis. Menulis saja itu bisa berpengaruh loh. Ya, kita masih mau menulis, ibu sama bapak sudah lewat. Itu gimana coba? Padahal ingat bahwa matematika, fisika itu tidak baca kayak koran. Seperti itu. Nah, terus bagaimana efeknya ketika dia belajar di luar atau di perpus. Nah, ketika dia memang ada minat ya, bicara tadi saya sentil tentang minat atau ada sesuatu yang dia excited sekali dengan mata pelajaran fisika, otomatis dia akan mencari tahu dengan sungguh-sungguh. Tapi bagaimana dengan siswa yang penting kan saya mau masuk perpus. Apalagi dulu itu kalau ada guru yang tidak masuk, nanti siswanya masuk di perpus ya, pokoknya belajar di sana. Kan belajar ini kan macam-macam, ada yang sampai dulu itu saya juga pernah ada lihat buku yang
Ya, namanya anak-anak kan suka sekali buku yang ada gambarnya itu loh. Jadi ada yang hamil kembar, ada apa semacamnya. Itu menarik sekali. Jadi lebih baik kita melihat itu daripada melihat aduh kalau apa namanya perhitungan, belum kenapa dikasih contoh di contoh soal ditanya S kok dikasih soal ini ditanya T. Oh gimana ini? Nah, itu jadi keteteran kan? Nah, jadi yang harus dilakukan adalah itu tadi, kita seorang guru memang kembali lagi pada kompeten, kita harus mempelajari siswa kita itu bagaimana, karena ingat bahwa setiap siswa itu berbeda. Makanya di dalam buku-buku psikologi pendidikan itu ada namanya perbedaan individu, dan itu harus disadari oleh seorang guru. Kalau tidak disadari, nah itu tadi, jalan terus dia. Yang penting katanya terserah apa yang mau terjadi, yang penting gaji jalan terus. Kayak gitu. Oke, silakan. Baik, terima kasih Bu Nita. Saya sedikit menambahkan dari Pak Awam. Jadi bicara tentang masalah disiplin ini penyebabnya tidak hanya dari siswa tersebut, tetapi juga bisa dari guru tersebut. Dalam buku itu juga telah menjelaskan bahwa tidak hanya dari siswa, tetapi dari guru juga. Nah, tadinya tidak ada kasus yang tadi dikatakan oleh Pak Awang mengganggu. Nah, ini bisa diajukan, bisa dikorelasikan dengan motivasinya yang rendah. Artinya dia sudah tidak tertarik lagi dengan guru tersebut, dia sudah tidak memberi perhatian sama guru tersebut. Nah, jadi sama halnya dengan seperti ini, melamun, kurangnya partisipasi, tidak menyelesaikan tugas. Nah, ini juga dalam buku tersebut menjelaskan bahwa ini tidak tergolong sebagai masalah disiplin. Nah, jadi ini ada strateginya Pak Awang. Bagaimana cara mengatasi orang-orang yang seperti itu. Yang tadinya hanya ngajar toh, hanya ngasih buku, hanya ngasih ini, tetapi seharusnya guru tersebut harus memberikan perhatian, melindungi haknya. Haknya apa? Mereka itu haknya menerima ilmu dari guru tersebut untuk belajar. Jadi tidak mereka hanya jadi lecture center, tapi mereka harus bisa juga study center. Jadi memang ada kolaborasi antara murid dan siswa. Jadi intinya Pak Awang, masalah disiplin ini penyebabnya tidak hanya dari siswa tersebut. Ya, itu yang dikatakan oleh Pak Awang, salah satunya bisa juga dari guru. Namun saya melihat di situ tidak ada kalimat mengganggu, karena kita sudah di-frame oleh definisi oleh dosen bahwa masalah disiplin adalah perilaku yang mengganggu siswanya atau mengganggu gurunya. Tetapi kalau misalnya kita lebih kerucut lagi, apakah hak seorang siswa yang tadinya harusnya belajar bersama gurunya, apakah ini terganggu, Pak Awang? Kalau misalnya dia punya hak untuk belajar dengan guru tersebut, dia tidak maksimal mendapatkan ilmu, ini bisa juga mengarah ke sini. Tapi kita harus butuh analisis lebih dalam lagi. Yang tadinya mereka pengen belajar kepada guru tersebut, karena gurunya juga apatis, tidak memperhatikan mereka, akhirnya mereka pergi ke misalnya perpus atau di tempat-tempat lain, tapi mereka tetap belajar. Tapi yang seharusnya guru diberikan tugas untuk mengajarkan anak-anak didiknya, namun anak-anak didiknya tidak mendapatkan hak itu, tidak mendapatkan apa yang didapatkan dari guru, mungkin itu juga bisa mengarah ke sini. Dan dalam buku juga mengatakan punishment itu tidak selalu mengubah seseorang lebih baik, tetapi juga bisa lebih berdampak lebih buruk lagi. Terima kasih Pak Awang. Terima kasih Bu Nita, Pak Syarifuddin. Mungkin mengingat waktu untuk presenter kedua, jikalau mungkin untuk presentasi pertama sudah dirasa cukup, monggo. Ya, mohon maaf Pak Syarifuddin, untuk presenter kedua bisa kalau memang. Baik, terima kasih atas pertanyaan Bapak Ibu. Mungkin untuk mempersingkat waktu,
kami lanjutkan untuk presenter kedua. Mungkin bisa saya alihkan kepada Pak Jainul sebagai moderatornya. Terima kasih Pak Sarifudin. Bisa ditarik Pak Sarifudin untuk share screen-nya. Silakan Bu Fuadatul. Baik, terima kasih Pak Zainul. Suara saya sampai ya? Terdengar. Silakan. Bentar, saya share screen dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan kali ini saya kebagian chapter 8 dengan tema Developing a Classroom Management Plan atau rencana pengembangan manajemen kelas. Dalam topik ini yang menjadi tujuan utamanya bahwasanya guru adalah seorang manajer kelas yang efektif gitu ya. Hal itu berarti bahwa mereka telah mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk membangun dan memelihara lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran akademik dan sosial emosional. Jadi seorang guru di sini sebagai seorang manajer, dia tidak hanya memperhatikan kondisi kelasnya juga, tapi juga bisa membangun situasi lingkungan yang kondusif dengan siswanya agar pembelajaran yang bersifat akademis dan maupun bersifat sosial dan emosional itu dapat terbangun dengan baik. Kemudian rencana manajemen kelas di sini ini sangat penting bagi seorang guru ya dalam praktek pengajaran, karena rencana manajemen kelas yang dirancang dengan baik ya, dan terdokumentasikan strategi spesifik yang direncanakan untuk diterapkan di masing-masing bidang untuk pengembangan lingkungan belajar yang efektif. Artinya rencana manajemen kelas di sini oleh seorang guru itu hendaknya direncanakan dengan sebaik mungkin, kemudian juga terdokumentasikan, artinya tercatat hal-hal apa saja yang akan dilakukan di dalam pengelolaan kelas sehingga dapat mengembangkan lingkungan belajar yang efektif. Kemudian dalam merencanakan manajemen kelas ada beberapa poin yang harus dilakukan oleh seorang guru. Jadi yang pertama tentang konteks pengajaran, yang kedua adalah desain fisiknya itu seperti apa, aturan dan rutin atau ya yang akan dilaksanakan, serta hubungan relasi antara siswa dan guru, instruksi yang menarik, serta disiplin yang seperti tadi disampaikan oleh Bu Nita ya. Karena sepertinya chapter ini merupakan rangkuman daripada beberapa chapter-chapter sebelumnya gitu. Dalam konteks pengajaran, seorang guru hendaknya mengidentifikasi dan menjelaskan konteks pengajaran dengan lebih detail. Artinya mengidentifikasi pelajaran atau mata pelajaran apa yang akan disampaikan, kemudian silabusnya mungkin, kemudian serta RPP-nya yang bisa disampaikan pada siswa. Kemudian juga seorang guru hendaknya mengidentifikasi tingkat kelas dan bidang subjek yang akan diajarkan. Jadi di sini seorang guru di dalam bisa akan memberikan materi. Mbak presenter bisa di slideshow. Ya. Oh iya. Ya. Baik Pak, terima kasih. Jadi seorang guru di dalam memberikan atau mengelola strategi pembelajaran atau manajemen di kelas dalam hal pengajaran hendaknya mengidentifikasi kejelasan daripada konteks pengajaran yang akan diberikan pada siswa, mulai dari mata pelajarannya, kurikulumnya gitu ya, kemudian sampai pada RPP-nya, kalau sekarang mungkin RPS gitu. Kemudian juga mengidentifikasi tingkat kelas dan subjek yang akan diajarkan. Dalam hal ini, seorang guru hendaknya tidak menyamaratakan tentang pemberian materi kepada siswa,
hendaknya memperhatikan tingkat kelas atau daripada subjek atau siswa yang akan menerima daripada pelajaran tersebut. Pastinya siswa yang lebih rendah kelasnya tidak akan diberikan pelajaran yang berat dulu. Pastinya diberikan pelajaran yang ringan-ringan dulu ya, seperti misalnya kalau pada tingkat mahasiswa ada pengantar dulu gitu ya, baru kemudian nanti bertingkat pada teori-teori dan kemudian yang berhubungan dengan praktek dan seterusnya. Berikutnya tentang informasi tentang jenis komunitas dan populasi siswa. Jadi dalam memberikan konteks pengajarannya hendaknya juga diperhatikan tentang komunitas atau populasi siswa yang akan menerima daripada materi pembelajaran tersebut. Kemudian dalam hal desain fisik, hendaknya seorang guru sebagai manajer kelas ini menciptakan atmosfer kelas yang kondusif ya, atmosfer kelas yang menyenangkan bagi seorang siswa. Hendaknya itu menjadi pegangan bagi guru agar pembelajaran di kelas dapat berjalan dengan kondusif dan efektif. Berikutnya juga jenis atau furniture atau peralatan yang akan digunakan di dalam kelas. Jadi misalnya untuk pembelajaran di kelas TK pastinya tidak sama dengan pembelajaran yang ada pada tingkat SMP atau pada tingkat mahasiswa. Tingkat peralatannya misalnya kalau di tingkat TK peralatannya hal-hal yang berbau seperti mewarnai dan sebagainya. Pada tingkat mahasiswa peralatan yang digunakan tidaklah sama seperti yang ada pada tingkat TK misalnya. Kemudian demikian juga dengan dekorasi ruang kelasnya pastinya berbeda antara tingkat yang rendah dengan tingkat yang tinggi. Desain fisik berikutnya tentang isi papan buletin yang disediakan oleh sekolah ya, sekolah misalnya di situ siswa bisa mencantumkan karya-karya yang ditulis, karya tulisannya seperti puisi atau karya tulis ilmiahnya mungkin bisa dicantumkan di dalam papan buletin yang disiapkan oleh sekolah, atau kalau sekolah tersebut sudah cukup baik ada papan buletin di masing-masing kelas. Kemudian juga mengatur meja siswa. Jadi meja siswa ini juga perlu diatur sedemikian rupa sehingga siswa tidak mengalami kejenuhan. Jadi misalnya tidak selalu menghadap ke depan, sesekali waktu meja diatur dengan atau kelas diatur dengan berbentuk huruf U sehingga guru atau dosen menjadi center, berada di tengah, bisa melihat semua yang pada setiap sudut daripada kelas yang sedang diajarnya. Kemudian demikian juga letak meja guru, di mana sebaiknya letak guru tersebut diletakkan sehingga guru bisa memantau pada setiap sudut tempat siswa belajar di kelas. Kemudian juga seorang guru hendaknya juga responsif secara budaya. Artinya guru tersebut dalam menjadi manajer di dalam kelas itu hendaknya memahami budaya daripada siswa yang ada di kelasnya, bahwa siswa yang ada di kelasnya tidak hanya berasal dari satu budaya saja, bisa jadi siswa yang ada di kelas tersebut berasal dari beberapa budaya yang ada di daerah tersebut. Kemudian rule dan rutinitas, aturan dan rutinitas yang dijalankan. Hendaknya guru menjelaskan rencana pengembangan aturan kelas. Di sini hendaknya guru memberitahukan pada siswa tentang aturan kelas yang akan diterapkan di kelas tersebut. Kemudian proses apa yang akan digunakan untuk mengembangkan dan mengajarkan aturan untuk siswa. Misalnya di dalam kelas tersebut diterapkan aturan bahwa di dalam pembelajaran tidak boleh ada yang makan minum di kelas, atau tidak boleh keluar masuk kelas misalnya, atau tidak boleh bicara sendiri ketika guru sedang menjelaskan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, meninjau daftar area yang dibutuhkan untuk rutinitas. Pastinya rutinitas di sini yang terkait dengan kelas yang dijadikan tempat belajar oleh siswa. Jadi
area di situ, areanya kelasnya tersebut, apa yang akan dilakukan oleh siswa di dalam kelas tersebut ketika ada pelajaran yang berbeda. Misalnya ketika ada pelajaran agama, misalnya kalau di sekolah agama Islam, misalnya di madrasah, jadi ada pelajaran praktek agama, jadi ada di ruangan tersebut di setting supaya siswa dapat praktek agama di dalam kelas tersebut, praktek sholat dan sebagainya, misalnya seperti itu. Kemudian mengembangkan rutinitas pada masing-masing bidang utama. Jadi di sini bisa digambarkan misalnya mengembangkan rutinitas pada bidang utama, bahwasanya dalam pelajaran-pelajaran yang berbeda pastinya ada dibutuhkan rutinitas atau aturan-aturan yang harus diikuti oleh siswa, yaitu terkait dengan pelajaran yang sedang diterapkan oleh guru yang berbeda. Kemudian yang terakhir, mengembangkan daftar untuk mengajar dan yang menunjukkan rutinitas tersebut. Jadi di sini guru memberikan daftar tentang rutinitas apa saja yang bisa dilakukan oleh siswa, misalnya di dalam 1 minggu itu. Misalnya kalau pada hari Senin, pelajaran ini apa yang harus dilakukan oleh siswa di dalam kelas. Misalnya kalau pelajaran agama, dia menghafalkan terlebih dahulu sebelum pelajaran dimulai. Misalnya kalau pelajaran matematika, misalnya ada hal khusus yang diberikan oleh guru untuk memulai pelajaran sebelum masuk pada materi yang sebenarnya, dan seterusnya. Kemudian mengembangkan hubungan. Mengembangkan hubungan di sini berarti bahwa beberapa strategi yang akan digunakan untuk mengembangkan hubungan peduli antara guru dengan siswa. Artinya di sini seorang guru mengembangkan hubungan yang baik antara guru dan siswa, artinya mengembangkan hubungan baik itu guru antar guru atau guru dengan siswa ataupun siswa dengan siswa. Nah, ini hendaknya guru bisa memberikan contoh ya, atau memberikan perhatian kepada siswa bagaimana mengembangkan hubungan yang baik antar sesama guru atau antar sesama siswa. Kemudian yang kedua, guru mengembangkan rasa komunitas di antara siswa. Artinya guru tidak hanya sekedar memberikan materi saja di dalam kelas, tapi guru bisa berbaur dengan komunitas siswa yang ada di dalam kelas. Artinya guru memperhatikan apa yang dilakukan siswa di dalam kelompok-kelompok yang ada di kelas tersebut. Guru tidak sebatas memberikan materi, tapi lebih pada hal-hal yang memberikan keakraban sehingga terjalin hubungan yang lebih erat antara guru dan siswa. Yang terakhir adalah strategi spesifik yang bisa digunakan oleh guru untuk membangun hubungan tersebut. Seperti yang telah disampaikan tadi, strategi-strategi apa yang bisa digunakan oleh guru sehingga guru bisa menjalin kedekatan dengan siswa, artinya bahwa tidak hanya sebatas pada pengajaran, tapi mungkin bisa bersifat yang emosional atau yang lebih bersifat sosial, sehingga tidak ada lagi sekat antara guru dan siswa tidak lagi jadi sungkan dan sebagainya ketika dia mengalami sebuah kesulitan, dia jadi sungkan dan sebagainya untuk menanyakan pada guru. Nah, itu hendaknya bisa dibangun komunikasi atau hubungan yang baik dengan siswa. Dan yang berikutnya adalah instruksi yang menarik ya. Jadi instruksi di sini seorang guru sebagai manajer kelas hendaknya dalam memberikan instruksi kepada siswa, hendaknya instruksi tersebut adalah sebuah rencana, direncanakan untuk dapat memotivasi dan melibatkan siswa. Artinya instruksi tidak hanya sekedar menyuruh siswa saja
seperti seorang komandan gitu ya pada anak buahnya, tapi hendaknya instruksi tersebut yang bisa membangun motivasi siswa. Misalnya pada seorang guru TK atau SD membuat instruksi, ayo siapa yang bisa menata ruangan dengan menaruh bukunya dengan rapi di bangkunya. Ibu presenter. Ya. Ibu presenter. Bu. Iya, Pak. Betul ya. Minggu lalu sudah saya berikan bahwa instruksi atau instruction dalam bahasa Inggris itu pembelajaran, bukan perintah-perintah, bukan ya. Pembelajaran itu artinya ya dalam bahasa Inggris. Bukan perintah suruhan, tapi itu pembelajaran. Misalnya ibu merancang pembelajaran, itu namanya ibu merancang instruction ya. Oke, itu aja Bu, supaya jangan penjelasannya kemana-mana ya. Terima kasih. Oh, baik, terima kasih Pak Iman sudah diingatkan. Baik, jadi instruksi di sini adalah yang dimaksud tadi pembelajaran yang menarik. Hendaknya guru dalam memberikan pembelajaran di pembelajaran tersebut tersusun, kemudian terencana agar pembelajaran tersebut dapat memotivasi dan bisa melibatkan siswa di dalam pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua, instruksi yang menarik di sini adalah di dalam pembelajaran tersebut hendaknya bisa memberikan contoh atau konten akademik yang relevan, yang bisa mudah untuk difahami oleh siswa. Yang berikutnya bahwasanya bidang, topik, atau mata pelajaran yang menantang yang bisa membangkitkan motivasi siswa. Ya, pembelajaran yang dimaksud di sini topiknya atau bidang dari mata pelajaran tersebut ini bisa membangkitkan semangat siswa yang membuat siswa jadi tertarik misalnya dan tertantang untuk bisa terlibat, untuk bisa mendalami, kemudian atau bahkan meningkatkan minat daripada siswa tersebut untuk lebih dalam mendalaminya gitu. Dan yang terakhir, sistem yang digunakan untuk merekam pekerjaan dan memberikan umpan balik. Sistem yang dimaksud di sini mungkin seperti rapot ya, seperti penilaian gitu. Sistem yang digunakan untuk merekam pekerjaan dari yang sudah dilakukan oleh siswa untuk bisa memberikan umpan balik tentang sejauh mana kemajuan atau pemahaman dari pelajaran yang sudah dipelajari oleh siswa. Dan ini adalah disiplin seperti yang ini terkait dengan yang disampaikan oleh Bu siapa tadi? Bu Taligansing ya. Tentang disiplin. Ya, Bu Yunita Taligansing tentang disiplin, bahwasanya seorang guru di dalam menerapkan disiplin hendaknya juga menjelaskan rencana menangani perilaku buruk yang ada di kelas gitu. Bahwasanya siswa di kelas tidak semuanya bisa kita kontrol ya, pastinya ada beberapa 1 atau 2 orang siswa yang kurang bisa kita tangani dengan baik. Artinya di sini siswa mempunyai perilaku yang buruk. Nah, itu rencana apa yang bisa disiapkan oleh guru ketika hal tersebut ada gitu. Kemudian yang kedua, untuk membedakan antara perilaku buruk yang kecil dan perilaku yang serius. Sini seorang guru juga hendaknya bisa mengidentifikasi perilaku-perilaku mana yang itu bisa dianggap sebagai perilaku buruk yang ringan dan perilaku yang lebih serius. Perilaku yang ringan misalnya mengganggu siswa yang sedang belajar dengan mencolek-colek misalnya, atau merampas kertasnya dan sebagainya, atau perilaku yang lebih serius sampai membuat siswa tersebut marah dan sebagainya. Yang berikutnya adalah mengembangkan rencana manajemen kelas dengan menggunakan hierarki konsekuensi. Dari kedisiplinan yang rencana menangani kedisiplinan yang telah disiapkan oleh guru, hendaknya menyiapkan hierarki konsekuensinya, dari konsekuensi yang ringan dan juga konsekuensi pada perilaku yang lebih berat misalnya, dan sampai pada yang
sangat berat. Dan yang berikutnya memasukkan konsep konsekuensi yang logis. Jadi konsekuensi yang bisa diberikan pada siswa ini konsekuensinya hendaknya yang masih bersifat logis. Contoh misalnya konsekuensinya kalau ada siswa berperilaku buruk diberikan teguran, kemudian setelah teguran diberikan peringatan, baru kemudian ada konsekuensi yang lebih berat, misalnya sebuah hukuman, namun hukuman tersebut hendaknya hukuman yang membelajarkan, menulis kata maaf dalam satu kertas misalnya, atau apa namanya, menghafalkan pelajaran dan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah menggunakan rencana modifikasi perilaku jika itu diperlukan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Heti dan Pak Immanuel dan teman-teman semua. Oke. Terima kasih Bu Fuadatul ya, menarik sekali. Banyak poin-poin yang dibahas juga pada chapter ini ya, ada sekitar 7 kalau tidak salah tadi ya. Mulai dari teaching context ya, ada sampai pada moving forward itu ya. Nah, nanti silakan mungkin teman-teman langsung aja karena biar waktunya bisa berjalan efektif. Silakan Bapak Ibu yang lain. Tidak ada ini. Wah, mungkin langsung ke Bu Heti barangkali, Bu. Iya, saya cuma menambahkan sedikit saja bahwa inti dari chapter 8 ini sebenarnya merangkum dari keseluruhan ya. Tapi walaupun last but not least, walaupun chapter terakhir, tentu saja kita memperoleh inti dari seorang guru perlu mempersiapkan dirinya dalam mengelola kelas dengan berbagai strategi ya. Di antaranya tadi sudah disebutkan oleh Bu Fuadatul, yaitu membangun dan mempertahankan lingkungan belajar yang teratur di dalam kelas itu. Kemudian meningkatkan pembelajaran akademis yang punya makna bagi siswa dan memfasilitasi pertumbuhan aspek sosial dan emosi dari siswa itu. Karena pada dasarnya strategi pengelolaan kelas itu adalah keterampilan yang harus dimiliki guru untuk meningkatkan perilaku prososial siswa serta academic engagement dari siswa itu. Sehingga nanti hasil belajarnya diharapkan akan lebih maksimal. Disertai dengan pembentukan karakter yang positif dalam hal ini, terutama pada perilaku prososial. Jadi selain tadi membangun dan mempertahankan lingkungan yang teratur dan meningkatkan pembelajaran akademik yang bermakna dan memfasilitasi aspek emosi dan juga sosial siswa, juga mengurangi perilaku negatif yang mengganggu di dalam proses belajar serta meningkatkan waktu yang lebih besar porsinya pada diri siswa itu untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Jadi dia tidak wasting time untuk melakukan hal-hal lain di luar dari konteks proses belajar itu sendiri. Sehingga inilah yang kemudian tadi pertanyaannya tentang disiplin itu, kalau ada anak yang tidak taat pada instruksi ya, bukan instruction dalam pembelajaran, maksudnya ada tidak taat pada rules atau aturan yang disampaikan oleh otoritas, dalam hal ini adalah guru yang punya otoritasi di dalam kelas itu apakah tidak melanggar pada disiplin, perilaku yang melanggar disiplin atau tidak. Tadi disebutkan oleh di buku itu tidak, bahwa selama itu menyangkut persoalan motivasi, berarti itu nanti akan dikaji pada 4 elemen yang lain, yaitu selain disiplin ya, yang itu masuk ke preventif, kajian preventif ya, termasuk di situ rules and routine, kemudian relationship, dan juga persoalan-persoalan yang terkait dengan bagaimana mendesain instruksional yang menarik dan memang sesuai, punya makna yang sesuai desain pembelajaran yang tepat gitu. Nah, termasuk dalam hal ini adalah itu tidak.
Tapi ketika itu menyangkut sebuah perilaku yang tidak taat pada otoritas, itu nanti akan dimasukkan pada pelanggaran disiplin. Jadi tugas guru sebagai pengatur atau manajer kelas itu adalah fasilitator pada proses pendisiplinan perilakunya. Nah, kalau tidak taat otoritas itu nanti termasuk pada kontinum perilaku, indikator perilaku melanggar disiplin yang mungkin ya rendah, misalkan celelean atau tidak mengikuti perintah dari gurunya untuk melakukan ini dan itu. Nah, itu mungkin termasuk menurut Garrett itu tidak terlalu kontinumnya tidak seperti misalkan yaitu ogah-ogahan dan malas atau perilaku kriminal seperti narkoba atau perilaku berisiko yang lain. Jadi kontinumnya itu mulai dari tidak taat otoritas pada perintah-perintah yang kecil maupun pada disiplin tata tertib sekolah misalkan, kemudian menyerang atau menghina pihak otoritas yaitu guru atau kepala sekolah atau mungkin stakeholder sekolah, kemudian vandalisme, protes massal, kemudian termasuk juga keterlibatan pada sekte yang dilarang tetapi disebarkan di sekolah gitu misalkan ya, atau mungkin fanatisme atau hal-hal yang sifatnya ekstremisme. Nah, itu juga bicara kotor, kemudian salah satunya adalah membuang permen karet di kelas gitu atau di lingkungan sekolah, kemudian tidak menggunakan seragam, cheating atau mencontek ketika ujian, atau kemudian tadi perilaku high risk termasuk perkelahian, membawa senjata tajam, narkoba, dan minuman keras yang dibawa di sekolah, atau menggunakan peran power dari senioritas untuk membuli. Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu salah satu di antaranya. Jadi intinya untuk persoalan disiplin tadi sebenarnya penjelasan teorinya itu lebih mengarah kepada teori dari ini ya. Dua, yaitu Kerwin dan Mendler yang menyatakan bahwa penerapan disiplin itu harus menggunakan perspektif disiplin with dignity, artinya dengan martabat, tidak dengan pemaksaan. Kalau Bu Lili tadi mengilustrasikan bahwa disiplin itu memang ada unsur pemaksaan atau pembiasaan sebuah perilaku yang inappropriate, tetapi harapannya adalah lahir dari sebuah rasa tanggung jawab. Jadi pendekatannya tidak hanya dengan kognitivis atau dengan konstruktivisme, dengan behavioristik, tapi juga ada unsur persoalan penanaman belief dan value misalkan, sehingga itu yang kemudian memicu rasa tanggung jawab pribadi. Jadi teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan school disiplin itu juga ada. Memang banyak yang berperspektif behaviorism, tetapi yang konstruktivism dan kognitivism itu juga beberapa diterapkan, karena tadi mengacu pada persoalan school disiplin itu memang harus ada persoalan itu lahir dari tanggung jawab. Jadi disiplin with dignity. Jadi kalau itu pendisiplinan guru tidak dilakukan, itu mungkin perlu juga ada agenda lain yang juga harus merespon cepat ya. Jadi guru harus merespon cepat, memanajemen perilaku inappropriate dan misbehavior dari siswa yang muncul pada saat itu. Jadi dia harus menggunakan perspektif modifikasi perilaku yang behavioristik. Jadi ini yang behavioral strategi ini juga harus banyak dimiliki keterampilan guru itu untuk memilih opsi-opsi strategi terapan dalam menghandle persoalan disiplin yang itu harus segera ditangani, tetapi juga menghargai martabat siswa untuk juga memiliki rasa tanggung jawab bahwa konsekuensi perilakunya itu adalah ada konsekuensinya. Nah, itu yang mungkin perlu ada kepandaian kita memahami perspektif disiplin yang berbeda-beda dari berbagai teori. Dan juga dari Konin ya tadi, Konin tadi menyatakan tentang school discipline model di mana mahasiswa itu
akan meminimalisir pelanggaran disiplinnya apabila dia diberikan keterampilan social skill sebelum untuk preventifnya. Tetapi gurunya untuk meresponnya dia harus punya yang tadi wittedness dan overlapping, keterampilan dua itu. Wittedness itu guru harus mampu istilahnya ini sebelum dia parah, dia itu harus bisa mendeteksi, memonitor siswa yang gelagatnya ini ada preseden buruk untuk pelanggaran disiplin. Jadi wittedness, jadi ini harus dia bisa mata ke depan, tetapi di belakang dia juga harus ada mata untuk mengkontrol, memonitor potensi resiko meledaknya perilaku pelanggaran disiplin. Kemudian keterampilan overlapping ini sebenarnya sudah dijelaskan di depan ya, di chapter depan. Jadi multitasking guru untuk membantu siswa sebelum terjadi tantrum atau terjadi perilaku yang lebih besar lagi untuk pelanggaran disiplin. Jadi guru bisa membantu siswa di satu kelompok, tapi di saat yang sama dia juga bisa membantu siswa lain atau melakukan proximity atau gerak tubuhnya yang dia juga memadamkan potensi risiko pelanggaran disiplin siswa yang lain di luar kelompok tersebut. Jadi itu Konin dan Kurvin dan Mendler itu mungkin lebih banyak. Tadi juga dijelaskan sebenarnya ada dari penjelasan dari Jones, yaitu tentang model manajemen. Jadi itu contoh-contohnya. Nanti mungkin lain waktu kita akan membicarakan teori-teori apa saja yang dikembangkan berdasarkan perspektif mulai dari Glasser, Skinner, Kurvin, Mendler, kemudian Cantor and Cantor, Konin, Dreyfus, kemudian Jones dan Gordon misalkan, itu dalam memetakan strategi-strategi pengelolaan kelas guru untuk meminimalisir pelanggaran disiplin tadi. Saya rasa itu dulu. Mohon maaf kalau overtime ini. Monggo Pak Iman bisa disambung lagi. Iya, terima kasih Bu Heti. Teman-teman, setiap kata instruction itu karena di mana-mana ditemukan ya. Itu instruction kalau diterjemahkan instruksi itu berbeda dalam bahasa Indonesia ya. Kata instruksi bahasa Indonesia itu kan misalnya instruksi presiden itu lain. Tapi instruction di dalam bahasa Inggris itu artinya pembelajaran. Jadi pengajarnya kita sebut instructor. Jadi tidak selalu kita sebut sebagai lecturer. Jadi universitas di negara seperti Amerika itu pengajarnya kita sebut instructor. Karena instruction itu artinya pembelajaran. Jadi akhirnya tadi penjelasannya jadi keliru. Misalnya tadi Ibu Wadatul mengatakan, misalnya kita beri instruksi pada anak-anak di TK, misalnya jangan ini, lah itu lain. Itu instruksi betul. Karena itu jangan diartikan instruksi kalau mau di bahasa Indonesia kan. Jangan diartikan instruksi, tapi bahasa Indonesianya diartikan sebagai pembelajaran. Seperti itu ya, teman-teman, supaya tidak salah kaprah. Karena kita punya bahasa Indonesia sendiri ya. Bahasa Indonesia itu instruksi itu ya sebagaimana kita kenal selama ini ya. Tapi kalau itu dalam bahasa Inggris, instruction itu punya makna yang berbeda, artinya pembelajaran. Oke, mungkin itu. Nah, teman-teman, saya pikir di buku Garrett ini, dia ini hebatnya Garrett ini, dia menerjemahkan langsung berbagai teori yang Bu Heti sebut-sebut tadi, itu langsung ditulis dalam bentuk yang real, yang langsung kita hadapi langsung, kita lihat langsung ya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman bisa membaca buku ini dengan baik dan membayangkannya, memahaminya dengan baik, saya pikir ini satu pengalaman yang bagus untuk nanti saat menulis proposal, menulis disertasi, bisa menulis dengan bahasa seperti ini, karena membumikan sesuatu, jadi tidak karena dalam banyak hal, kadang-kadang dalam sidang atau dalam ujian proposal, mahasiswa itu bicara teori, tapi dia nggak bisa tahu itu teori itu realnya seperti apa. Nah, itu yang saya lihat dalam bukunya Garrett ini,
dia lebih banyak bercerita dari sudut pandang operasionalnya teori itu ya, operasional seperti apa. Nah, ini menarik kalau Bapak Ibu membaca buku ini sangat menarik. Nanti di buku yang kedua Jones dan Jones itu akan mengelaborasi lebih jauh lagi untuk memperkenalkan beberapa hal yang disebut oleh Bu Hetty terkait dengan authority seperti itu. Mungkin itu saja Bu Hetty. Cuma nanti teman-teman itu tadi saya tidak melihat lebih banyak diskusi terkait 4 strategi ya yang disebut Bu Hetty tadi, dual witness sama overlapping. Tapi signal continuity and momentum dan variety and challenge within lessons itu sesuatu yang penting karena terkait dengan ini, keempat ini terkait dengan empat yang sebelumnya ya, seperti itu. Jadi ini buku ini saling terkait-kait terus antara bab sebelumnya dengan bab selanjutnya. Dan bab terakhir memang di situ diminta lebih banyak gongnya ya Bu Hetty ya, setelah mempelajari 7 chapter ini mahasiswa Kapita bisa selekta gitu. Iya, bisa enggak mahasiswa itu meramu dari bab 1 sampai 7. Nah, itu akan membuka ruang diskusi yang menarik dengan kita misalnya mengambil satu problem yang ada saat ini misalnya. Sudah itu kita sorot dari berbagai chapter yang sudah kita bahas dari bab 1 sampai bab 7. Itu maksudnya bab 8 itu ya. Jadi setelah memberikan kita insight dari bab 1 sampai bab 7, di bab 8 kita kayak ini memasak sudah. Bab 1 sampai bab 7 kita dapatkan bahan mentahnya, bab 8 kita memasak. Misalnya masaknya untuk menyiapkan pesta penanganan gangguan apa gitu ya. Terus gimana caranya pestanya itu supaya bisa berjalan lancar. Dan dalam arti gangguannya bisa diatasi seperti itu. Mungkin itu maksud dari bab 8. Karena bab 8 itu kalau dilihat ya memang seperti nggak ada isinya, tapi sebenarnya itu tantangan untuk kita mengelaborasi lebih jauh, dikaitkan langsung dengan problem yang ada dalam pengalaman-pengalaman kita masing-masing. Mungkin itu aja Bu Hetty dan teman-teman yang bisa saya sampaikan. Baik Pak Iman, itu untuk bukunya selanjutnya mungkin Pak Iman kalau ada soft file bisa ditambahkan, teman-teman ini haus buku sepertinya. Kalau ada soft file mungkin ya. Bapak. Sepertinya sudah diberikan soft file-nya ya. Iya. Ya, baik. sudah diberikan. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya berarti melanjutkan ke buku yang kedua ya Bapak Ibu. Jones. Ya. Iya. Yeah. Mungkin bisa disampaikan nanti jadwalnya untuk presenter dan alokasi chapter yang akan dipresentasikan ya mungkin di WA group. Sudah kita sampaikan kan, Bu? Oh, sudah ya? Sudah ya, Liz? Oke, terima kasih. Iya, baik. Saya rasa cukup. Oh, iya, Putri ya. Saya cek lagi. Iya. Matur sembah nuwun Pak Iman, teman-teman semuanya. Insya Allah minggu depan kita bertemu lagi dengan kajian dari buku yang lain. Silakan untuk memberikan nilai tambah pada memperkaya dari presentasinya dengan sumber bacaan dan bahan-bahan yang lain yang lebih up to date dan lebih komprehensif. Terima kasih, selamat siang. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Ya. Terima kasih Bu Hetty, terima kasih Pak Iman. Selamat siang. Selamat siang semua, sehat selalu teman-teman. Amin. Amin. Selalu. Ya. Jadi saya close dulu ya. Ya, monggo. Ya, Pak. Mari kita live rame-rame. Ya. Ya.